berharap uang, berharap emas aja kali ya Pak. 2 batang cukup kayaknya tuh. Bapak Hotman Paris, saya izin unfollow Bapak. Dulu saya sangat ngefans sekali sama Bapak Hotman. Tapi saya melihat Bapak Hotman membela koruptor ini, saya kok jadi nggak suka lagi sama Bapak ya. Kayak ilfil gitu, Bapak lebih membela seorang koruptor yang merugikan duit rakyat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan bereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para tokoh dan kreator lainnya. Hari ini, kita akan membahas sosok Hotman Paris yang kembali menjadi sorotan publik setelah keputusannya memberikan pembelaan terhadap Febri Adriansyah memicu gelombang kritik. Bahkan muncul seruan boykot dan unfollow dari sebagian netizen. Benarkah pernyataan-pernyataannya justru memperkeruh polemik yang sedang berkembang? Dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus yang membuat namanya Kendari menjadi perbincangan hangat? Semakin menarik karena setelah berbagai pernyataan itu viral, reaksi publik terus bermunculan dari berbagai kalangan, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Polemiknya pun semakin melebar dan memancing perdebatan di media sosial. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ratusan triliun, ratusan miliar, bukan triliun, saya lupa, ratusan. Oh, Bapak Hotman nggak mau uang, maunya emas batangan, 2 batang cukup. Cukup lah itu kalau dijual itu udah berapa miliar itu. Bapak Hotman Paris, dengan berat hati saya izin unfollow Bapak. Unfollow dari TikTok, unfollow dari IG juga. Dulu saya ngefans banget sama Bapak Hotman. Saya pikir Bapak Hotman itu adalah pengacara yang paling baik, paling hebat, benar-benar membela keadilan di negeri ini. Tapi ternyata salah. Bapak sekarang membela seorang koruptor yang sudah mengambil kekayaan rakyat ratusan miliar. Pas kasusnya Nadiem Makarim, pengacara ini bilang jangan pelit-pelit sama pengacara kondang. Akan menyesal, makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal, pengacara berbobot itu mahal, ya. Ada harga, ada kualitas. Besokannya dia mengkritik lagi Japinsus. Dia bilang begini, status hukum Febri Adriansyah berubah-ubah, tutup aja fakultas hukum. Besokannya lagi tiba-tiba jadi lawyer resmi Febri Adriansyah. Sambil bilang gini, saya tidak butuh imbalan, saya sudah kaya raya, siap paling kaya raya. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Halo Nadiem, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Bapak, ya, kita dulu bangga loh, salut sama Bapak. Loh, kenapa jadi pelintet-pelintet begini? Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, namanya juga pengacara, ya nggak? Tapi yang paling seru anaknya sendiri ngeritik bapaknya. Dia bilang orang miskin itu cuma dijadikan alat marketing. He never really care. He only care about being center of attention. Jadi pada intinya adalah anaknya bilang marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wings. Lebih hina dari hina, kata anaknya begitu. Kata saya, tambahin dikit, buat biayain enong-enong. Buat Pak Hotman Paris yang terhormat, untuk menjadi pengacara Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, itu sepenuhnya hak Anda 100%. Tidak ada yang ganggu-gugat. Tapi tidak usah Anda bawa-bawa nama Presiden. Memangnya untuk memeriksa terduga kasus korupsi harus butuh izin Presiden dulu. Tidak usah bersilat lidah hanya untuk kepentingan Anda. Emangnya kalau si Febri sudah mengembalikan uang negara sekitar 430 triliun dari hasil korupsi yang dia tangani, dia sudah menjadi kebal hukum gitu? Atau ketika si Febri menjadi kebanggaannya Presiden, terus harus pamit sama Presiden dulu untuk periksa dia ketika dia melakukan kasus korupsi? Emangnya negara ini milik siapa? Milik seluruh rakyat Indonesia atau milik sekumpulan penguasa? Sehingga hanya orang dekat atau kebanggaannya Presiden yang tidak boleh disentuh sembarang oleh hukum. Anda mengatakan Anda terpanggil untuk membela Febri. Ya jelas Anda terpanggil karena ada uangnya.
Anda bilang nggak butuh uangnya si Febri ex Jaksa Agung Muda. Tapi di kasus si Nadiem Makarim, Anda bilang apa? Jangan pelit-pelit untuk bayar pengacara. Intinya kalau Anda mau nyari untung dari kasusnya Febri, nggak usah bawa-bawa nama presiden. Nggak usah jual-jual nama presiden. Mau dia orang kebanggaan presiden, mau anak presiden sekalian, nggak perlu pamit-pamit untuk diperiksa kalau sudah ada indikasi curi uang negara. Bang Hotman, waktu kasusnya Nadiem katanya dia bilang, kamu pelit sih sama pengacara. Artinya kamu minta duit kan? Masa sekarang ngomongnya katanya saya tidak dibayar, saya tidak begini, saya tidak begitu. Jampidus gak bakalan punya duit untuk bayar saya yang mahal itu. Lain di mulut, lain di kasus. Aduh. Ya itulah guys, ya kita itu harus cerdas, rakyat itu harus pintar. Jangan semua hukum itu dikuasai oleh orang-orang yang maruk. Oke? Tahu nggak maruk? Ya. Ya silahkan kalian interpretasi sendiri. Nanti dibilang saya beginilah, begitulah. Maruk tanda kutip ya. Nah, supaya kalian pinter. Apalagi orang-orang kayak begini, ngakunya deket sama para pejabat, deket para penguasa, deket sama presiden. Emangnya orang yang deket sama presiden kebal hukum? Bisa dibenarkan semua yang kesalahan-kesalahannya gitu, maksudnya bisa dibela gitu. Jadi ini hanya semua kamuflase saja atau subsidi silang. 911 yang dia lakukan itu hanya kamuflase bahwa dia orang baik gitu. Ternyata pilih-pilih lah, katanya udah kaya raya, jadi harus pilih-pilih kasusnya jangan kasus-kasus kayak begini yang merugikan rakyat dong Pak, ya kan Bang, please deh. Tuh kan julid lagi gue, kalau nggak disuarakan kayak begini, gue mewakili rakyat-rakyat yang waras. Nah, kalian waras nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pemeriksaan mantan Jampitsus Febri oleh Kejaksaan Agung, yang menariknya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pengacara kondang, pengacara papan atas, pengacara yang punya aspri ratusan, pengacara Hollywood. Ini pengacara yang katanya selalu membela kepentingan rakyat dan selalu hadir terhadap kasus-kasus yang viral, yang membutuhkan keadilan. Rasa-rasanya kalau dia sudah speak up, benarlah ini barang, begitu. Tidak peduli meskipun kasusnya Febri mantan Jampitsus. Karena menurutnya dalam melakukan pembelaan ini, dia tidak mengharapkan uang dari Jampitsus. Dia nggak ngarapin uang. Jadi teman-teman semuanya harus ngerti, dia nggak dibayar. Ya, karena dia ingin menyelamatkan ini pahlawan atau orang kesayangannya Bapak Prabowo. Jadi kalau misalnya Kapolri, Kortas Polda Metro Jaya ingin melakukan penyelidikan misalnya, penangkapan misalnya, atau penetapan tersangka misalnya, harusnya izin dulu kepada Bapak Presiden. Karena ini adalah bawahannya Bapak Presiden dan Anda bawahan Bapak Presiden juga. Sesama bawahan ini, sesama bus kota harus jangan saling mendahului, izin dulu. Menurut Hotman Paris begitu. Dan ini dia membelanya berdasarkan hati nurani, bukan karena uang. Jadi teman-teman mengerti ya, bukan karena uang. Bisa aja, mungkin karena emas mungkin, ya mungkin. Ya karena apa saya nggak tahu. Tapi itu kan pembelaan yang disampaikan oleh Bang Hotman. Kita kan nggak lihat, ya kan? Sebelum teken kuasa, deal-dealannya seperti apa. Honornya dalam bentuk emas, dalam bentuk berlian, atau dalam bentuk dolar, atau dalam bentuk porselin. Tapi katanya dia ingin menyelamatkan Bapak Presiden. Bapak Presiden itu justru ingin menyelamatkan bangsa kita, negara kita dari kejahatan korupsi. Kok Bapak malah mau menyelamatkan Pak Prabowo? Ini posisinya gimana ini? Ya, bingung saya sebagai praktisi hukum ya, apalagi masyarakat awam. Pak Prabowo ingin menyelamatkan bangsa ini dari kejahatan korupsi dan Bapak menyampaikan ingin menyelamatkan Bapak Prabowo. Yang benar aja, Pak. Sementara di kasus lain, Nadiem, mantan klien Bapak secara terang menderang menyampaikan kepada publik, kepada media, semua orang tahu. Se-NKRI ini, Bapak menyampaikan, wah percuma klien kaya. Kalau pelit, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Bapak kan? Atau Bapak lupa? Mungkin terlalu banyak dansa-dansa mungkin Bapak nih. Jadi Pak Hotman ini lupa gitu. Tapi
ya saya terlepas daripada Bapak dibayar, nggak dibayar, itu nggak urusan kami sebenarnya Pak. Sebagai pengacara Bapak berhak untuk mendapatkan honor ataupun Bapak membela dengan nurani, itu terserah Bapak saja. Tapi yang jelas hari ini Polri telah melakukan penyidikan dan sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Yang anehnya adalah penyerahan berkas perkara, ya, ini tidak dikenal di dalam KUHP, ya. Pelimpahan berkas perkara itu tidak dikenal di dalam KUHP. Artinya penyidikannya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, sehingga Jaksa Agung menerbitkan sprindik baru yang kemarin sempat viral juga karena sprindik yang diterbitkan terhadap mantan Jampitsus dan Dito ini sebagai saksi ketika masyarakat komplain, baru kemudian dirubah tuh. Yang tadinya saksi naik lagi jadi tersangka, sebelumnya tersangka jadi saksi, terus naik lagi jadi tersangka. Ini bolak-balik Pak, kita pun bingung. Yang kemarin Jampitsus, mantan Jampitsus Febri mengatakan bahwa kepemilikan uang itu ada yang punya untuk proyek sesuatu, tapi dia nggak mau sebutkan. Sekarang sudah ada yang ngaku Pak, padahal sebelumnya nggak ada yang mau ngaku Pak yang punya uang itu Pak, termasuk Dito. Nah sekarang pengacara Dito ya preskon bareng-bareng sama pengacara mantan Jampitsus, ya kan, menyampaikan bahwa dengan terang menderang Dito menyampaikan bahwa kepemilikan uang itu adalah miliknya, baik yang di Cafe de Clan maupun yang di kediaman Febri. Sejak kapan rumahnya Jampitsus bisa dipinjam oleh orang lain, tuh sejak kapan gitu? Mungkin ini khusus dalam kasus ini mungkin. Jadi dia terang menderang mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya di dua tempat yang nilainya hampir triliunan itu, ya, 74 kilo emas dengan uang sebanyak 540 miliar. Ini total semuanya mungkin triliunan ini. Nah, dia udah ngaku tuh, ya kan? Artinya bahwa Febri tidak ada kaitannya dalam kasus ini menurut Dito dan menurut Hotman Paris. Apalagi menurutnya harusnya minta izin dulu kepada Pak Prabowo. Wah, salah ini berarti Bapak Kapolri. Pak Sigit, minta izin dulu Pak Sigit. Itu pahlawannya kita. Jadi Pak Sigit, Pak Kapolri kalau mau melakukan penyidikan terhadap Kejaksaan Agung yang sudah berprestasi mau 1.000 triliun, mau 2.000 triliun, ya, itu prestasi Pak. Jadi Bapak jangan tutup mata dengan prestasinya Jampitsus ini yang telah mengungkap kasus-kasus besar yang tidak diungkap sebelumnya. Jadi Bapak harus kulonuwun dulu, ya, jangan main langsung-langsung gitu. Itu hantam kromo namanya. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau saya sih harusnya, ya, Hotman Paris fokus terhadap pembelaan yang profesional saja. Tidak perlu menyampaikan sesuatu yang tidak etis kepada publik, ya. Dan tidak perlu Anda menyampaikan masalah Anda dibayar atau tidak dibayar. Anda harus menyampaikan secara terang menderang posisi Jampitsus yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Setelah pemeriksaan Kejaksaan Agung kemarin tidak dilakukan penahanan karena memang katanya dia kooperatif, ya, dan tidak kemana-mana. Hotman Paris akhirnya bongkar alasan bela Febri Adriansah. Sebut sosok kepercayaan Prabowo. Jadi bukan karena ini, bukan. Karena kepercayaan Pak Prabowo. Jadi aku yakin lah ya, Bang Hotman kan memang udah kaya. Udah yakin aja dah, ya. Udah yakin aja, udah kita gas ya. Jadi panas lah nih pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kini buka suara mengenai proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansah. Jadi Bang Hotman secara mengejutkan tuh melontarkan tudingan bahwa Kapolri itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum menetapkan Febri tadi sebagai tersangka lah. Jadi Bang Hotman itu menegaskan bahwa Febri itu bukanlah orang sembarangan, melainkan tangan kanan yang selama ini menjadi kebanggaan Presiden karena kontribusinya tuh mengembalikan kerugian negara hingga 430 triliun melalui Satgas PKH. Jadi karena ini tangan kanan Pak Prabowo seharusnya minta izin dulu. Jadi gitu. Ya bebas-bebas saja lah Bang Hotman lah, mau bela siapa lah, ya kan. Tapi jangan bawa Pak Prabowo lah.
Ya kalian kan tahu sendiri berapa banyak koruptor udah ditangkapi semua. Itu artinya apa? Pak Prabowo tuh nggak pandang bulu. Mau tangan kanannya, mau orang dekatnya, mau siapapun itu ditangkap kalau dia korupsi udah. Apakah si Febri ini bakal lepas di tangan Hotman Paris? Kita semua tahu bahwa Hotman Paris ini bukan pengacara kaleng-kaleng. Padahal beberapa hari sebelumnya Hotman itu pernah berstatement memuji keberanian Prabowo dalam mengusut kasus Jampitsus. Sekarang malah jadi pengacaranya. Ya seperti itulah pengacara harus profesional. Sejauh ini belum ada pengacara yang mampu menandingi kehebatan Hotman Paris dalam beracara. Hanya ada satu orang yang bisa mengimbangi. Dia adalah Dr. Firdaus Oiwobo. Tentang KUHP, baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 Bang, yang terbaru. Jangan sampai malu-maluin pengacara Bang, abang namanya udah besar. Aduh. Ini di sini bukan masalah orang kesayangan Pak Prabowo atau orang kebencian Pak Prabowo. Di sini masalahnya penegakan hukum Bang. Penegakan hukum secara normatif harus dilaksanakan Bang. Pak Prabowo itu banyak banget orang yang disayang sama dia, ya termasuk Pak Edi Prabowo dulu, kasus Benur, itu juga dipenjara. Jangan sampai Pak Prabowo ini terkesan, terimage di tengah masyarakat, ya seakan-akan mau membela koruptor. Jangan Bang, bahasa abang tuh kayaknya terlalu tendensius. Padahal Pak Prabowo saya yakin nggak mau tuh hal seperti itu, walaupun itu orang kesayangannya. Masih banyak kok kader-kader lain, kader Pak Prabowo yang bisa bekerja tanpa harus korupsi. Percuma dong Bang, sama aja dengan mencuci muka pakai air kotoran Bang, pakai air comberan. Kalau seandainya kita nih nangkep-nangkepin koruptor, tapi kita sendiri juga koruptor, pejabatnya Jampitsus si Febri ini. Jadi Bang kalau berbicara Bang, jangan asal-asalan Bang, coba tolong abang jangan banyak liburan deh. Jadi memalukan Bang, proses hukum jadi malu. Ini kasus gede loh Bang, kasus besar di Indonesia ini Bang. Jangan sampai memalukan Bang. Ini kasus besar di Indonesia, kasus korupsi, dugaan korupsi terkait dengan Jampitsus, pejabat penegak hukum loh yang melakukan ini. Kalau menurut undang-undang Bang, pejabat yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum minimal hukum seumur hidup. Di jabatan tertinggi loh Jampitsus Bang, orang nomor 3 di Kejagung. Jadi Bang, udahlah Bang, jangan inilah, aduh. Ini abang kayak terlalu tendensius banget gitu, menggebu-gebu ingin melepaskan Febri gitu. Dengan kalimat-kalimat yang ini bukan rumahnya, ini bukan uang, ini uang titipan yayasan. Emang bisa Jampitsus menerima titipan uang, menerima titipan emas, atau keluarganya Jampitsus menerima titipan emas? Emang bisa? Bang, saya aja Bang, saya masih keponakan Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mau foto aja susah Bang, walaupun saya udah diskusi dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh sama om saya. Mau foto aja susah. Jangan kan mau nitipin uang, bilang sama om saya, Om, bisa nitipin uang di rumah Om Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nih, saya ada uang yayasan, titipin. Mana mau? Pejabat tuh gak ada yang mau Bang. Jadi kalau seandainya pejabat itu mau, dan ada saudaranya yang mau juga menitipkan uang di situ, membuat brankas sebesar itu dengan cara pembuatannya nggak tahu dah berapa lama. Itu ada apa Bang? Abang juga harus paham analisa yuridis Bang. Dan kalau masalah terkait dengan polisi, abang jangan mojokin polisi Bang. Polisi masalah beliau itu ingin menetapkan itu sebagai tersangka Febri Adrianto, itu sudah tepat Bang. Abang berkata harus diperiksa dulu si terlapornya, harus diperiksa dulu si pelakunya. Nggak perlu Bang. Di pasal 90 ayat 2 Bang, ayat 2, ayat 3, abang baca. Baca baik-baik sambil abang ngopi di Bali. Ya, sambil abang healing. Sambil abang di pesawat baca baik-baik. KUHP yang terbaru Bang, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Setiap pemeriksaan pada pidana khusus, ya, yang berkait dengan tangkap tangan, ya, tangkap tangan tentang barang buktinya dan lain-lainnya, itu tidak perlu pemeriksaan terlebih dahulu si pelakunya Bang. Polisi juga berhak untuk menetapkan tersangka asal ada 2 alat bukti. Nanti masalah benar atau salahnya di persidangan. Setelah P21 lalu tahap 2-nya ditahan, lalu disidangkan di pengadilan. Gitu loh Bang. Jadi abang jangan sampai berstatement bahwa ini belum diperiksa. Kalau kasus nyolong ayam nggak ada masalah Bang, diperiksa dulu si terlapornya. Tapi ini kasus-kasus khusus Bang, pidana khusus, lex spesialis. Abang harus belajar lagi, aduh jangan banyakkan liburan Bang. Saya malu melihatnya abang nih. Kasihan di penegakan hukum, kasihan anak adik-adik mahasiswa yang sedang belajar nih. Gara-gara statement abang nih ngaco semua nih, menurut saya ngaco ya. Bang Hotman, sapaan akrab untuk pengacara kondang HPH. Tapi bagi sesama Batak, belum tentu, tergantung silsilah marga. Jadi, aku harus mengakui ya, Amang Boruku ini, Bang Hotman ini, pintar, cerdas. Jago Bang Hotman ini.
langsung dia kunci hal-hal yang paling penting. Kuperhatikan pernyataan Bang Hotman ini, ada satu kalimat yang menurutku, wah cerdas Bang Hotman ini, yaitu saya tidak mengharap bayaran dari FA. Dari mana dia bisa membayar? Jago dia, dikuncinya di sana. Kenapa dikunci di sana? Supaya masyarakat, wartawan tidak bertanya-tanya, uang FA dari mana? FA kok mampu? Padahal FA gajinya seberapa? Yang mampu bayar Hotman kan hanya konglo-konglo. Ya. Tapi walaupun sebenarnya netizen kalau melihat secara kasat mata, masa si FA nggak punya uang, nggak mampu bayar. Sekali gininya tuh kasus sama FA, satu perkaranya tuh. Jadi begini Bang Hotman, kenapa abang bisa dalam hitungan hari, abang langsung bisa berubah? Ketika di Singapura, abang memuji-muji Presiden Prabowo, memuji Polri dalam mengungkap kasus yang besar ini. Ketika di Singapura, abang mengatakan ketegasan Polri, ketegasan Presiden untuk memberantas. Dan Presiden Prabowo ini berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Abang puji-puji. Begitu sampai abang ke Indonesia, malah yang abang puji Jampitsus FA. Jampitsus ini kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Singapura Indonesia berapa ratus kilometer lah jaraknya, langsung berubah abang. Tapi bang, anggaplah kami percaya FA nggak bisa membayar, ya. Tapi FA bisa bantu abang suatu saat nanti. Karena kedipan FA ini powernya besar ini di Indonesia bang. Polri aja, ya kan, sampai didatangi aparat berlaras panjang kan. Jadi ya jago lah bang. Bisa tangkap si jagung muda karena perintah oleh Oke Gas. Kalau bukan karena Oke Gas nggak mungkin bisa terbongkar kasus Mevyong ini. Sekarang berbalik, setelah kita sudah lihat batang emas, kita berbalik. Kenapa nggak minta izin dulu? Nggak etis banget sih. Apalagi jagung muda kan sudah begitu melakukan banyak kebaikan, udah merampas 430 triliun, sudah diserahkan ke Oke Gas. Masa nggak boleh pegang dikit-dikit lah komisinya? Disimpanlah itu komisi loh dari perampasan aset. Sekarang beritanya berubah. Ketika kita melihat batang emas, kita mengatakan ini anak buah yang disayangin, harus ada perilaku khusus dong. Ini kan menjelekan Oke Gas. Bukannya kembar-kembar kita kagum. Jadi negara ini negara feodal dong, asal Bapak senang. Kalau presiden memerintahkan, dan ini adalah pesan untuk investor, untuk orang asing bahwa, waduh gila banget, jangan masuk Indonesia. Karena kalau ke Oke Gas nggak suka, atau suka, langsung bisa bertindak. Saya hampir bengak begini ya, kok bisa kita sebagai pengacara senior, kita di akhir hidup kita nggak tahu kapan kita jadi begini, membela kejahatan dan berusaha memputerbalikan kebenaran ini. Katanya juga barang itu bukan milik dia, tapi ada di rumah dia. Ya artinya kan memang ini TPPU ya, pencucian uang. Kalau saya ada barang narkoba di rumah saya atau batang emas punya orang lain titip, ya saya kena. Ini gimana caranya? Ini kasus ringan sih menurut saya, karena tetap aja sih mau 20 tahun seumur hidup, tetap enak kok, tetap bisa bebas jalan-jalan. Ini cuma rekayasa doang, cuma kita sebagai pengacara, kok sampai segitunya, mengkhianati diri sendiri, mengkhianati hukum, dan bikin narasi yang blunder yang kontradiksi. No comment, menurut saya ini bukan pengacara yang patut kita hormati dan menjadi teladan. Sama seperti yang lain. Karena kalau lo mau jadi pengacara, bukan masalah ngerti hukum, tapi lo punya jiwa preman nggak? Kalau lo mau jadi ahli hukum, premanisme. Di mana ada uang, lidah lo puterin aja.
hati nurani sangkal, jadi pendusta. Dusta ditutup dengan dusta, demi semua apa? Batang emas. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh videonya, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai seorang yang mengikuti perkembangan isu-isu hukum dan isu publik. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya berharap nanti kita bisa berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya bukan semata-mata soal siapa yang dibela atau siapa yang menjadi pengacaranya. Dalam negara hukum, setiap orang memang memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Itu adalah prinsip yang harus dihormati. Mau orang itu pejabat, mantan pejabat, pengusaha, ataupun rakyat biasa, semuanya memiliki hak yang sama di depan hukum untuk memperoleh pembelaan. Tetapi menurut saya, yang menjadi sorotan publik bukanlah hak membela klien tersebut. Yang menjadi perhatian masyarakat adalah bagaimana komunikasi yang dibangun kepada publik. Ketika seorang tokoh publik yang selama ini dikenal luas mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kemudian ditafsirkan bermacam-macam oleh masyarakat, tentu respons publik juga akan bermacam-macam. Di era media sosial seperti sekarang, satu kalimat saja bisa dipotong, diviralkan, diperdebatkan, bahkan memunculkan persepsi yang sama sekali berbeda dari maksud awalnya. Disinilah saya merasa bahwa setiap tokoh publik harus benar-benar berhati-hati. Apalagi jika orang tersebut memiliki jutaan pengikut dan memiliki pengaruh yang besar terhadap opini masyarakat. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dalam memilih kata-kata. Menurut saya, masyarakat Indonesia sekarang sudah jauh lebih kritis dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dulu, mungkin banyak orang langsung percaya terhadap apa yang disampaikan oleh tokoh terkenal. Tetapi sekarang berbeda. Netizen akan mencari video lama, membandingkan pernyataan lama dengan pernyataan baru, kemudian membuat penilaian sendiri. Inilah yang sedang kita lihat dalam kasus yang ramai diperbincangkan saat ini. Saya juga melihat bahwa konsistensi adalah sesuatu yang sangat penting. Publik biasanya bisa menerima perbedaan pendapat apabila disertai penjelasan yang masuk akal. Namun, ketika masyarakat merasa ada kontradiksi atau perubahan sikap yang tidak dijelaskan dengan baik, maka kepercayaan bisa berkurang. Kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa berkurang hanya karena beberapa pernyataan yang dianggap tidak konsisten. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana media sosial sekarang benar-benar menjadi ruang evaluasi bagi siapa saja. Tidak peduli seberapa besar nama seseorang, ketika publik merasa ada sesuatu yang janggal, mereka akan mengkritik. Dan menurut saya, kritik adalah hal yang wajar selama disampaikan secara santun, tidak mengandung fitnah, dan tidak menghakimi proses hukum yang sedang berjalan. Saya pribadi juga berpendapat bahwa figur publik sebaiknya menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa ada perlakuan khusus terhadap seseorang hanya karena kedekatan, jabatan, atau pengaruh. Terlepas dari apa maksud sebenarnya, persepsi masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Sebab dalam persoalan hukum, kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum adalah aset yang sangat berharga. Saya percaya bahwa hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti dan prosedur, bukan berdasarkan siapa yang sedang menjadi sorotan atau siapa yang memiliki pengaruh. Kalau memang seseorang tidak bersalah, biarlah proses hukum yang membuktikannya. Sebaliknya, jika ada dugaan pelanggaran, maka biarkan pula proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi opini yang berlebihan. Bagi saya, justru inilah saatnya kita menunjukkan kedewasaan sebagai masyarakat. Jangan mudah terbawa emosi, jangan langsung percaya pada satu potongan video, dan jangan pula langsung menghakimi seseorang hanya berdasarkan narasi yang sedang viral. Dengarkan berbagai sudut pandang, baca informasi dari berbagai sumber, lalu bentuk kesimpulan sendiri. Saya juga ingin mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang normal. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada yang memilih menunggu proses hukum selesai. Semua itu sah selama dilakukan dengan cara yang menghormati hukum dan tidak menyerang pribadi orang lain. Menurut saya, yang paling penting sekarang adalah menjaga agar fokus publik tetap pada substansi persoalan. Jangan sampai perhatian publik hanya habis untuk memperdebatkan siapa yang berbicara, sementara substansi dari proses hukumnya sendiri justru terlupakan. Kita tentu berharap setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saya pribadi berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Para aparat penegak hukum harus bekerja secara independen. Para kuasa hukum tentu menjalankan tugas profesinya sesuai ketentuan. Sementara masyarakat, termasuk kita semua, sebaiknya mengawal proses tersebut secara kritis namun tetap objektif. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh konsistensi seluruh pihak dalam menegakkan aturan. Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan percaya. Tetapi ketika muncul ruang bagi berbagai spekulasi, maka kepercayaan itu bisa terkikis. Oleh karena itu, komunikasi publik yang baik, transparansi, dan profesionalisme menjadi sangat penting. Saya sendiri akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Kalau nanti ada fakta baru, pernyataan baru, ataupun perkembangan resmi dari proses hukumnya, tentu akan kita bahas lagi di channel ini. Yang terpenting, kita semua tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau menurut kalian, bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini lebih kepada strategi komunikasi, persoalan etika profesi, atau memang ada hal lain yang menurut kalian lebih penting untuk dibahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari teman-teman semua. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini yang mengulas isu-isu viral secara kritis namun tetap berusaha melihat dari berbagai sisi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Analisis Sengit. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir, sehat selalu untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.